siapa Santo sebenarnya? David Oni, Susanto. Tapi panjang sih. Panjang banget ya Iya. Pak ya. Oke. Jadi dari kantin sekolah yang punya orang tua, terus sekarang kantinnya siapa yang handle? Udah ambil diambil orang. Udah diambil orang. Oke. Tapi udah setahun om saya bangkrut. Itu bertahan berapa lama tuh Pak? Apanya? Jamurnya. Jualan jamur. Jamurnya habis lumayan sih, habis 3-4 tahun. 3-4 tahun berarti Sampai- 2008 2011 ya. Oke. Terus 2011. akhirnya lanjut. Dapat pokoknya sampai tiba-tiba bisa nggak? Fit, tolong ya dari Pondok Indah ke Menara BCA. Waduh, ya udah dijalanin. Dijalanin ya. Jalanin aja. Jalanin terus jalanin. Ya kan, zona nyaman. Terus Oke. ya. Fit ke bandara. Gue tuh nggak pernah ke bandara, Pak. Nggak pernah ke bandara jadi ke bandara ya. Iya, terus zona nyamannya udah deh nggak apa-apa dah. Oh, nyasar deh. Ke BSD juga paling anti ke BSD. BSD Alam Sutra tuh nggak pernah. Oke. Jadi antara kirasan paling mentok ya Pondok Indah. Nah, Area pokoknya ya, pusat. pusat gitu kan udah. Karena dulu gue gitu kan. Udah deh. Kemana aja deh. Jalan. Dari situ kita ya udah. Dari mulut ke mulut terus di mentor. Oh dia lu pakai IG story-nya. Nanti kalau ditekin orangnya, nanti orangnya tag lagi lah. Orang teman-temannya ngeliat kan lagi. Gitu caranya. Caranya gitu ya. Jadi pakai medsos lah. Jadi pakai medsos dan referral berarti ya Pak Iya, semua kan. ya. Ya gitu Oke. sih. Wah menarik banget ya, pengalamannya luar biasa ya Pak. Yoi, Wow. wow. Oke. Terus kalau boleh tahu selama menjalankan usaha ini, pengalaman apa sih Pak yang paling menarik dan paling kayak berkesan banget? Ya pokoknya sih pengalamannya yang paling wow sih yang nganter ke Rancamaya tuh ya. Jadi salah satu presidir percayain saya untuk dari Kelapa Gading ke Rancamaya golf. Oke. Dan itu ujiannya sampai dipercaya. Jadi dia langganan terus. Oh jadi Kalau suatu saat dia butuh fit, ambil makanan yang di Kelapa Gading jam 12 nyampe ya. Jadi tuh targetnya jam 12 nyampe. Tank. Saya tahu maksudnya karena mungkin kalau Gojek apa gimana kan dia harus nanya, harus telepon. Pak ini udah nyampe Pak, ketemu dengan siapa ya? Ini gimana kan? Orang namanya golf lagi dia di teleponnya ngeganggu, ya kan? Gitu sih. Jadi udah tersedia, udah mantap. jadi sudah standby. Udah standby sebelumnya. Apa yang bisa kita bantu, ya kan? Oke. Itu sih. Oke. Terus dari banyaknya customer Bapak, momen atau apa kata-kata yang suka disampaikan sama Banyak. kliennya Bapak, Ya, yang kadang-kadang- paling mengesankan di hati Jadi Bapak? gini, saya punya ketua komsel yang suka mentor. Jadi kalau setiap dapat orang, ketemu orang, itu gimana cara untuk ituin ilmunya dia atau gimana? Cara, Pak, ada kata-kata hikmat untuk saya? Atau ada kadang-kadang dia keluar, oh ya Fit, kamu harus begini, kayak begini. Bisnis itu harus dari kita jadi berkat. Itu nggak mungkin dong Tuhan kasih berkat dari benih bisa jadi tumbuhan dan kita harus jaga. Dari situ ya udah, berarti ya kita harus jaga nih customer, kita pertahanin customer bagaimana supaya kita baik dan benar-benar kita masih dipercaya terus gitu loh. Ya kan? Ya apa sih yang kayak Gojek apa semuanya itu kan dasarnya kepercayaan. Ya, Bener jadi nggak? trust. Kan? Ya. Nah sekarang gini, sorry bukan pernah ada yang customer yang ngomong, gue lebih baik bayar lu, tapi kenal. Gue pernah Gojek, terus tower gue jauh, ya kan? Tower gue jauh. Tiba-tiba lagi order, lagi rapat meeting, Pak, sorry ya, ada parkirnya, Pak, itu Bapak di selatan loh. Jauh loh, saya harus jalan. Ya, lu tuh the point aja lah, maksudnya kalau bayar parkir apa-apa. Tapi kan dia nggak nyaman kan. Jadi kan tingkat kepercayaan dan itu ada dan tingkat kenyamanan kalau pakai jasa kan. Karena jasa ya. Semakin nyaman orang akan kita pakai jasa kita kan. Oke. Gitu, bener sih. Oke. Itu sih Nah, pelajarannya. Pak David kan rutinitasnya Gojek, tapi kan
ada nggak yang akhirnya tuh Bapak dipercayakan dari hal yang kecil, Bapak udah ngerjain hal-hal kecilnya yang dipercayain orang sampai jadi besar gitu loh, Oh iya, itu banyak. banyak ya. Itu kan Boleh ceritakan kemarin ini sempat ada hal-hal yang besar nih yang Bapak dipercayakan untuk melakukan nggak mungkin hal dong tersebut ya. so, kayak uang lah, kayak uang dolar atau gimana kan kita udah dipercayakan kan. Nggak mungkin dong kalau nggak supir pribadinya atau gimana. Pak David tahu dong ambilin mata uang asing dari Mangga 2 ke rumahnya dia yang daerah Permata Hijau kan. Itu kan aduh, dan itu nggak sedikit ya kan. Sampai juga ada yang dari Taman Mini dari Kemang ke Taman Mini kemarin, sampai ke sana naik LRT kan. Jadi udah pikir ya udah oke. Jadi kita jaga tuh kepercayaan orang dengan situ kan. Dari situ kan orang akan numbuh lagi kepercayaan. Dan iklan itu bukan dari kita posting, tapi dari mulut-mulut orang. Bener loh, gue udah pernah ngalamin gitu kan. Dan ada orang yang bilang, wah thank you ya kak, saya udah promoin kakak dan dia happy. Sampai WA begitu kan, pakai jasa bapak, servisnya oke, dan mereka happy ya. Itu jadi satu poin buat saya sih. Satu poin jadi untuk waduh, kita harus benar-benar ini kan. Terus kayaknya sempat punya kos-kosan juga tuh Pak David. Oh iya, itu bukan punya kos-kosan, tapi saya dikasih kepercayaan. Jadi gini. Jadi basically semuanya adalah kepercayaan ya. Ya itulah. Saya bingung waktu itu, saya lagi cari rumah sama ketua komsel saya, terus sama rumah gue tuh ada, coba lo tinggal aja di situ 4 lantai. Oh, 4 lantai. Terus saya bilang, aduh dia juga lagi terpuruk juga kan. Ya kita tiba-tiba istri lagi lihat, kenapa nggak jadi kos-kosan ya, gitu kan. Ya tiba-tiba ya ketua komsel, aduh lo mau, udah lo nggak usah ngurusin utang gua, lo urus aja kalau mau. Jadi waktu itu udah hampir jalan 1,5 tahun. Terus kita ngomong lagi, ini gimana hasilnya, apa kita bagi 2, Fit ini kasih rumah, lo bisa kelola, berarti itu punya lo. Nah itu blessing kan. Jadi gimana itu jadi berkat lagi. Gitu sih. Ya banyak sih. Kita satu kamar kasih 600 ya. Terus ternyata Tuhan kirim yang kerja itu Gojek online juga, ya kan. Kadang-kadang dia nggak bayar. Kita kasih solusi. Bagaimana nih solusinya untuk bayar? Jadi kita nggak kasih free kan, karena kita udah diberkati dan gitu. Oke, gimana caranya? Apa kita cicil 20.000 gue terima? Ya kan? Ya, oke, gue punya segini. Oke, 20.000 nih kantong buat kamu ya. Kaleng mau masukin setiap hari. Gitu. Jadi kan kita kasih tanggung jawab. Tapi orang yang Bapak kasih tanggung jawab itu dia bertanggung jawab? Tanggung jawab, karena kan kita pelan-pelan gimana. Coba lo lihat, kamarnya udah enak, ada wifi, siapa yang mau ngasih 600.000, triplek, nyaman, dari wifi, dikasih kipas angin, dikasih tempat tidur, boleh nggak? Ya kan? Jadi start dari situ ya. Jadi semua uang dari kos-kosan itu lari buat income-nya Pak David. Jadi buat kita mungkin hari tua, gitu Kak. Buat nabung di hari tua. Nabung hari tua sih, itu sih pesannya yang dipinjamkan. Jadi kalau bisa dibilang Pak David itu adalah orang yang punya kapasitas, di mana Pak David diberikan kemampuan untuk mengelola, kemudian ditambah lagi Pak David punya yang namanya value ya. Nah, dari gereja itulah dari kita belajar nilai value itulah yang membuat Pak David terbentuk sampai hari ini ya. Ya, itulah banyak value kan. Kalau kita ke gereja dan kita mengikuti value, ya it's nothing lah. It's nothing ya. Benar nggak? Betul. Ya kan? Oke. Nah, Pak David, dari banyak pekerjaan Gojek itu Bapak nentuin tarif nggak? Oh, ke sini, dari sini ke sini sekian gitu. Kalau yang Gojek kan udah ada tarifnya ya. Tapi kan kalau yang kayak reguler namanya lah.